BCA Syariah membukukan laba bersih sebesar 89,4 miliar rupiah. Penyaluran pembiayaan untuk UMKM BCA Syariah mencapai 1,9 triliun rupiah. Halo sahabat finansial, senang sekali Corporate Action hadir menghiasi kabar Bursakom hari ini. Bersama saya Maria Rahuhalek. Selain informasi tadi, Corporate Action juga akan menampilkan informasi menarik lainnya. Pada sesi dialog, kita akan menganalisis prospek bisnis dan kinerja BCA Syariah. Kita jelang Corporate Action selengkapnya. Hingga semester 1 tahun 2024, PT Bank BCA Syariah mencatat pembiayaan yang disalurkan lewat kegiatan usaha berkelanjutan atau KUB mencapai 2,6 triliun rupiah. Total pembiayaan berkelanjutan itu naik 5,3% secara tahunan atau year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 2,4 triliun rupiah. PT Bank BCA Syariah atau BCA Syariah mencatat pembiayaan yang disalurkan lewat kegiatan usaha berkelanjutan atau KUB mencapai 2,6 triliun rupiah di semester 1 tahun 2024. Total pembiayaan berkelanjutan itu naik 5,3% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 2,4 triliun rupiah. Hingga Juni 2024, komposisi penyaluran pembiayaan KUB BCA Syariah sebesar 27,3% dari total pembiayaan yang sebesar 9,5 triliun rupiah. Adapun portofolio pembiayaan KUB yang sebesar 2,6 triliun rupiah disalurkan kepada 6 kategori KUB diantaranya produk eco-efisien 363,4 miliar rupiah. Kemudian efisiensi energi 242,7 miliar rupiah dan pengelolaan sumber daya alam hayati serta penggunaan lahan berkelanjutan mencapai 117,07 miliar rupiah. Kemudian pencegahan dan pengendalian polusi 15,3 miliar rupiah. Transportasi ramah lingkungan 2,7 miliar rupiah. Lalu pengelolaan air dan limbah yang berkelanjutan mencapai 2,3 miliar rupiah dan yang terakhir kegiatan UMKM 1,9 triliun rupiah. Komitmen berkelanjutan lainnya juga ditunjukkan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik ke masyarakat maupun lingkungan, melalui 3 pilar. Pertama, program BCA Syariah Peduli Prestasi telah mengedukasi berbagai segmen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, UMKM, dan profesional. Kedua, program Peduli Sejahtera dengan program pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha. Dan yang ketiga, Peduli Sosial melalui berbagai program untuk kemaslahatan masyarakat maupun lingkungan. Adapun penyaluran pembiayaan BCA Syariah di semester 1 tahun 2024 tercatat sebesar 9,5 triliun rupiah atau tumbuh 21,0% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 7,8 triliun rupiah. PT Bank BCA Syariah membukukan laba bersih sebesar 89,4 miliar rupiah atau tumbuh 20,9% secara tahunan di semester 1 tahun 2024. Peningkatan laba tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan pembiayaan yang diikuti penurunan pencadangan serta terjaganya kualitas pembiayaan. Kita lihat bersama datanya. Pertumbuhan laba BCA Syariah pada semester 1 2024 dengan laba bersih tumbuh 20,9% year on year atau setara dengan 89,4 miliar rupiah. Kemudian penyaluran pembiayaan BCA Syariah di semester 1 tahun 2024 tercatat sebesar 9,5 triliun rupiah atau tumbuh 21,0% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 7,8 triliun rupiah.
Lalu portofolio pembiayaan komersial masih menjadi kontributor utama dalam penyaluran pembiayaan BCA Syariah dengan komposisi 68,8% dari total pembiayaan sejumlah 6,6 triliun rupiah. Diikuti portofolio pembiayaan UMKM dengan komposisi 19,5% dari total pembiayaan sejumlah 1,9 triliun rupiah. Sementara pembiayaan konsumer tumbuh sebesar 91,1% atau 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut mendorong adanya pertumbuhan total aset perusahaan yang tumbuh dari segmen komersial UMKM dan konsumer mencapai 14,9 triliun rupiah. Dan yang terakhir, kinerja positif BCA Syariah juga ditunjukkan dengan return on asset atau ROA dan return of equity atau ROE yang masing-masing mencapai sebesar 1,7% dan 5,8%. Sementara likuiditas bank masih terjaga pada tingkat optimal, tercermin dari financing to deposit ratio atau VDR yang berada pada posisi 84,8%. Sementara itu, penyaluran pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM BCA Syariah mencapai 1,9 triliun rupiah pada Maret 2024. Angka itu setara dengan 20,70% dari total pembiayaan di bank tersebut. PT Bank BCA Syariah atau BCA Syariah hingga Maret 2024 telah menyalurkan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebesar 1,9 triliun rupiah atau sebesar 20,70% dari total pembiayaan di bank tersebut. BCA Syariah juga mencatat penyaluran pembiayaan UMKM menjadi kontributor terbesar dalam portofolio keuangan berkelanjutan dengan komposisi sebesar 69,85% dari total pembiayaan berkelanjutan. Per Maret 2024, total pembiayaan di BCA Syariah mencapai 9,3 triliun rupiah atau tumbuh 20,7% secara tahunan, sedangkan total pembiayaan berkelanjutan tercatat sebesar 2,7 triliun rupiah. Dalam rangka mendukung UMKM di Indonesia, khususnya UMKM yang dibangun oleh para perempuan, BCA Syariah menggelar Webpreneur kedua yang merupakan program pemberdayaan dan pelatihan UMKM perempuan. Program tersebut bagian dari implementasi strategi keuangan berkelanjutan BCA Syariah pada pilar institusi yang kontributif dan bertanggung jawab. PT Bank BCA Syariah menunjukkan kinerja yang positif sepanjang semester 1 tahun 2024. Mereka mencetak laba bersih senilai 89,4 miliar rupiah. Jumlah tersebut tumbuh 20,9% secara tahunan dari sebelumnya 73,9 miliar rupiah. Lantas seperti apa prospek kinerja BCA Syariah untuk semester selanjutnya? Sudah ada rekan Devi Puspitasari yang akan memandu dialog corporate action bersama BCA Syariah. Silahkan Devi. Terima kasih Maria. Selain menunjukkan kinerja positif sepanjang semester 1 tahun 2024, BCA Syariah juga berhasil menjaga kinerja keuangan tetap tumbuh berkelanjutan dengan pertumbuhan total aset 11,5% year on year mencapai 14,9 triliun rupiah. Lantas, bagaimana prospek kinerja BCA Syariah selanjutnya? Untuk membahasnya, sudah hadir bersama saya Direktur BCA Syariah, Bapak Pranata. Oke. Bisa disebut apa nih? Atta. Kang Atta ya? Kang Atta. Dari Bandung nih. Iya. Oke. Selamat siang, Kang Atta. Selamat Boleh siang, mungkin, Mbak Devi. Mungkin kita bisa membahas bagaimana kinerja BCA Syariah. Seperti apa Bapak melihatnya saat ini? Karena kan kita juga pengen tahu nih, penonton Kabar Bursa pengen tahu bagaimana kinerja BCA Syariah. Baik, Oke, baik. silakan Pak. Ini saya lihat kameranya mana? Boleh ke sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan saya mau cerita juga terkait pertanyaan tadi Mbak Devi ya.
untuk perkembangan BCA Syariah atau kinerjanya BCA Syariah. Kebetulan memang saya ini ada di BCA Syariah itu dari 2010. Yang memang BCA Syariah itu berdiri itu tanggal 5 April 2010. Jadi saya memang udah orang lama lah di sana gitu. Jadi ikut sejarahnya BCA Syariah. Nah, mungkin saya coba cerita sedikit. BCA Syariah itu dibeli oleh atau BCA membentuk BCA Syariah gitu ya. Membeli sebuah bank itu namanya dulu UIB, Utama International Bank. Dibeli oleh BCA dan langsung dikonversi menjadi Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010. Nah, tujuannya seperti ini, Mbak Devi. Kalau kita lihat, misalnya saya mau cerita, kalau BCA itu sebagai kapal tanker gitu ya, itu sebagai kapal yang besar, BCA gitu. Nah, kita ini kan BCA punya perusahaan-perusahaan anak. Ada kapal kecil gitu. Nah, ini ada namanya BCA Finance, itu khusus mobil. Nah, lalu sebelumnya ada namanya BCA Multifinance. Nah, sekarang sih di-merge sama BCA Finance. Kalau dulu ada dibentuk BCA Multifinance, itu untuk motor, jual motor. Lalu ada BCA Insurance, BCA Life. Nah, termasuk di sini ada BCA Syariah. Tujuannya adalah dari secara grup adalah memberikan layanan untuk produk syariah. Jadi seperti one stop inilah ya bagi nasabah gitu di grup BCA. Nah, ini melengkapi layanan yang ada di grup BCA untuk layanan perbankan syariah. Jadi tujuannya awalnya seperti itu, lalu langsung dibentuk kita dalam bentuk Bank Umum Syariah. Mungkin Mbak Devi suka dengar unit usaha syariah. Kalau unit usaha syariah itu adalah unit, jadi semacam mungkin divisi atau direktorat. Banknya di dalam bank yang sama. Tapi kalau Bank Umum Syariah, itu memang bank sendiri, PT-nya berbeda. Jadi di luar BCA, kita itu langsung disapih tuh. Jadi kita nggak sempet nempel di BCA, tapi langsung dari bayi gitu, langsung disuruh cari uang sendiri lah di situ. Nah, ini tahun 2010. Berdiri sampai dengan sekarang, saat ini, berarti kisaran mungkin 15 tahun ya. Alhamdulillah kita mungkin kalau secara rata-rata, alhamdulillah pertumbuhan kita tuh cukup rapi. Jadi setiap tahun mungkin nggak eksponensial pertumbuhannya, tapi linear di kisaran mungkin CAGR-nya 30%-an lah ya. Dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Nah, mungkin tadi sempat Mbak Devi juga sampaikan, itu kalau dari sisi aset per akhir per Juni kemarin, itu kita udah di kisaran 15 triliun atau naik di kisaran 11,5% gitu. Nah, kemudian kita juga punya bisnis utama kita ya tentu saja salah satunya adalah financing. Sebagai intermediasi, kita melakukan pembiayaan. Itu total pembiayaan kita per Juni kemarin itu di kisaran 9,5 triliun atau tumbuh di kisaran 21%. Itu alhamdulillah juga rasanya di atas industri gitu ya, untuk perbankan keseluruhan dan syariah. Lalu kemudian dana pihak ketiga kita atau himpunan dana itu totalnya 11,2 triliun atau tumbuh di kisaran 12% lah. Kemudian labanya alhamdulillah juga itu kita cukup baik. Pertengahan kemarin itu di kisaran 115 miliar atau tumbuh di 21% gitu. Nah, BCA Syariah pun juga sebagai anak BCA tentunya kita selain menawarkan produk-produk syariah, nah di sini juga tentunya bagi calon nasabah yang ingin berminat untuk syariah ini sebagai anak BCA tentu saja kita sebagai perbankan syariah bisa memanfaatkan apa yang sudah dimiliki oleh grup BCA. Contohnya adalah ATM. Nah, ini Mbak Devi kalau jadi nasabahnya BCA Syariah, bisa narik uangnya atau store di ATM BCA atau transfer di ATM BCA itu gratis. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang sudah ada. EDC juga seperti itu. Jadi kalau Mbak Devi belanja atau ya transaksi gitu ya, itu bisa menggunakan EDC BCA seluruh Indonesia dengan gratis juga. Gitu. Jadi beberapa fitur-fitur. Nah,
kita ini saat ini kita sudah punya 76 cabang. 76 cabang di seluruh Indonesia. Itu kita ada 14 kantor cabang utama, lalu ada 19 kantor cabang pembantu, dan sisanya itu kita ada namanya unit layanan syariah. Unit layanan syariah itu adalah orang kita ditempatkan di cabang BCA. Jadi lokasinya, fisiknya di cabang BCA. Tapi itu adalah orang-orang BCA atau SDM-nya BCA Syariah itu sendiri. Jadi Mbak Devi juga kalau sebagai nasabah BCA Syariah, itu bisa bertransaksi itu di cabang-cabangnya BCA. Bisa dibantu oleh cabangnya BCA juga. Gitu. Mungkin itu sekilas dari kinerja BCA Syariah, Mbak Devi. Luar biasa pertumbuhannya. Iya. Sudah tidak lagi menjadi unit ya, Kang ya. Iya, Dan betul. ini berdiri sendiri. Betul. Kemudian BCA Syariah ini kan membukukan laba bersih sekitar 89,4 miliar ya. Dan kemudian tumbuh tadi 20,9% secara tahunan year on year di semester 1 Iya. 2024. Betul. Nah, kira-kira apa aja sih Kang penopang pertumbuhannya tuh? Betul. Ya sebenarnya seperti bisnis perbankan secara pada umumnya gitu ya. Tentu saja laba ini kita dapatkan dari penyaluran pembiayaan, itu yang pertama. Seperti tadi juga Mbak Devi, kita sudah sama-sama ngobrol bahwa pertumbuhan BCA Syariah ini untuk financing di kisaran 21% pertumbuhannya. Nah itu sangat mengkontribusi pertumbuhan laba kita. Makanya pertumbuhan laba kita mungkin di kisaran 20%-an juga. 20%, oke. Nah, selain itu tentu saja kita ada juga pendapatan dari fee income. Fee income itu dari administrasi tabungan, lalu dari admin kalau untuk nasabah bertransaksi, itu juga fee income kita. Jadi yang pertama adalah dari pembiayaan, kedua mungkin dari fee income. Gitu tuh, Mbak Devi. Oke. Kemudian Kang, prospek transaksi digital nasabah BCA Syariah di semester 1 2024 seperti apa, Kang? Iya. Nah, ini kalau kita lihat digital ya, syariah, terutama syariah. Mungkin saya coba cerita dulu perbankan syariah pada umumnya. Nah, kalau ngomong perbankan syariah gitu ya, ekspektasi kita melakukan studi gitu dan survei, itu memang untuk pasar syariah ini, mereka kalau ditanya nih Mbak Devi, itu kan kita lihat potensinya Indonesia itu 80% penduduknya muslim. Itu kita mulai melihatnya bahwa oh ini potensi yang sangat besar. Tapi kok market syariahnya masih di kisaran 7% sih gitu ya. Nah ini kita melakukan studi juga. Jadi memang sekitar 70% atau 75% itu memang lebih mementingkan adalah fungsi. Jadi ada yang 25 ke sisi emosional atau spiritual gitu ya, bahwa syariah ini halal atau syariah ini lebih berkah, itu yang 25%. Tapi 75%-nya ini memang lebih mengutamakan adalah fungsi dari transaksi keuangannya mereka. Nah ini saya kalau jadi nasabah perbankan syariah, itu transaksi apa sih yang bisa dibantu gitu ya. Misalnya saya bisa transfer, bisa nggak? Saya transfer VA, bisa nggak? Pembukaan online, rekening secara online, bisa nggak? Jadi lebih mementingkan kepada fungsi-fungsi tersebut. Gitu. Nah tentu saja balik lagi ke pertanyaannya untuk perkembangan digital. Begitupun kita melihat dari kebutuhan digital, yang mana kita melihat paling besar itu populasi untuk BCA Syariah itu ada di kisaran mungkin antara 20 sampai 45 umurnya, rentang umurnya. Nah, ini populasi terbesar, dan ini kalau ngomong mungkin Gen Z sama milenial ya, udah masuk. Kalau Mbak Devi apa nih? Milenial. Milenial, oh masih. Saya Gen X kayaknya. Oh, Gen X, oke. Nah, oke lah. Nanti kalau, nah rentang-rentang ini itu memang kalau kita lihat mungkin orangnya lebih suka memang dari gadget transaksinya. Beda sama baby boomers yang kalau kita lihat banyak pengen ke cabang gitu, ketemu orang gitu ya. Tapi memang rentang orang dengan rentang usia itu lebih suka memang transaksi ini lewat gadget, lewat mobile. Makanya kami melihat kebutuhannya itu sangat penting untuk pengembangan di sana. Nah, makanya arah dari pengembangan BCA Syariah sendiri adalah bukan membuka cabang, tapi kita memang melakukan
pengkinian terus penambahan fitur di mobile banking kita. Jadi kita di 2 tahun kebelakangan ini kita melakukan pembukaan rekening secara online, lalu juga kita terus melakukan penambahan fitur-fitur di mobile banking seperti VA, transfer gitu ya, dan payment and purchase itu juga terus kita lakukan gitu. Jadi kita sangat melihat bahwa kebutuhan digitalisasi ini tidak hanya untuk perbankan syariah, tapi terhadap perbankan secara keseluruhan. Gitu, Harus mungkin, terus Mbak Devi. mengupgrade berarti Betul, ya Kang ya. betul. Oke, kemudian Kang, ini kan tadi kita ngobrolin soal Gen Z sama milenial ya Kang. Iya, Ya. Ini Akang ngelihatnya bagaimana sih minat generasi sekarang nih, Gen Z milenial, ini kan lagi disasar ya, itu terhadap bank syariah di Indonesia. Nah, betul, sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi. Jadi ekspektasi mereka terhadap perbankan syariah itu sebenarnya kalau ditanya, jadi ditanya dari orang yang 75% tadi yang rasional itu, kalau ditanya semuanya mengatakan perbankan syariah itu penting, gitu. Tapi di satu sisi lain mereka sudah punya produk konvensional. Produk konvensional kalau kita tanya, apakah Anda sudah cukup puas dengan produk konvensional yang dimiliki saat ini? Itu jawaban mereka sudah cukup puas. Jadi satu sisi menganggap syariah penting, tapi satu sisi adalah mereka sudah cukup puas dengan yang mereka miliki saat ini. Nah mungkin Mbak Devi dulu sempat punya BlackBerry gitu ya. Iya. Sempat punya BlackBerry, kayaknya nggak kepikiran punya iPhone. Nggak kepikiran gitu, kayaknya BlackBerry udah oke gitu ya dengan BBM ya. Iya. Tapi ternyata muncul WhatsApp, bagus juga. Nah itu juga kami melihatnya seperti itu. Jadi syariah itu melihat bahwa konvensional ini kan sudah puas. Artinya mereka juga nggak ada kebutuhan untuk pindah. Nah itu makanya kita dari perbankan syariah ini harus membuat keunikan-keunikan, kelebihannya. Kalau kita menawarkan produk fitur yang sama, tentu saja mereka ngelihat sama aja dong gitu ya. Tapi kalau kita fokus selain meningkatkan fitur supaya kita nggak kalah dengan konvensional, kita juga menonjolkan kelebihan-kelebihan dari perbankan syariah atau dari sisi digitalisasinya juga gitu ya. Nah contohnya adalah di perbankan syariah termasuk BCA Syariah, kita punya murabah emas. Nah Mbak Devi bisa beli emas dengan cara dicicil. Nah itu rasanya kalau di perbankan konvensional sejauh ini belum ada seperti produk seperti itu ya. Nah lalu juga kita menawarkan kalau untuk produk pembiayaan itu KPR, misalnya KPR gitu ya. Ini dari awal buka sampai dengan jatuh tempo 15 tahun itu kita fix. Nah itu di kita namanya memang murabahah. Tapi nanti Mbak Devi kalau secara simpelnya adalah bisa melakukan cicil, misalnya sekarang cicilannya 7 juta, sampai lunas 15 tahun kemudian itu tetap 15 juta. Jadi kalau Flat ya? Iya, flat. Kalau konvensional kan misalnya fix 5 tahun, kesananya floating gitu ya. Jadi menimbulkan ketidakpastian. Yeah. Nah, kita melihat ini keunikan-keunikan ini bisa ditonjolkan untuk mendorong perbankan syariah. Mungkin di situ Mbak Devi. Jadi untuk digitalisasinya itu juga kita misalnya seperti sekarang sudah ada itu pembelian pembelian emas itu bisa dilakukan secara online. Gitu. Jadi kita menonjolkan digitalisasi dikombin dengan keunikan syariah itu sendiri. Inovasi Iya. nomor 1 ya Kang. Betul, Mbak Oke. Devi. Lalu menurut Akang gimana nih cara mengoptimalkan potensi ekonomi syariah di Indonesia? Oke. Nah, memang yang pertama perekonomian syariah itu tidak terlepas dari dari pertumbuhan ekonomi secara besaran Indonesia sendiri ya. Nah, memang balik lagi untuk mengoptimalkan perbankan syariah, ya tentunya yang tadi, kalau dari sisi saya, yang pertama adalah kalau kita lihat literasi dan inklusi. Jadi pemahaman terhadap produk syariah itu sendiri. Jadi yang pertama adalah pemahaman itu sendiri. Yang kedua memang literasi, inklusinya juga. Jadi penyebaran layanan syariah itu sendiri. Nah, diimbangi dengan kita tonjolkan keunikan perbankan syariah gitu ya. Lalu juga terkait fitur-fitur itu
kita coba terus upayakan bahwa secara fitur rasional kita nggak kalah dengan perbankan konvensional. Mungkin itu, Mbak Devi. Ya, oke, luar biasa. Kemudian Kang, gimana sih Akang melihat prospek bisnis, terutama ini sektor syariah nih, untuk semester 2 tahun 2024 tahun ini? Iya. Gimana? Iya. Nah, memang kita lihat ya, mungkin di sini kan kita sama-sama tahu sekarang lagi sedang masanya suku bunga yang cukup tinggi gitu. Nah, memang kita dari perbankan, terutama BCA Syariah gitu, mengharapkan cepet-cepet nih Amerika nurunin suku bunganya The Fed ya, karena itu kan modalnya kita dari sisi perbankan. Jika suku bunganya turun, tentu saja itu juga secara tidak langsung juga berpengaruh kepada perbankan syariah juga gitu. Nah, ini juga kita harapkan sehingga dengan penurunan suku bunga tersebut, kita dari sisi perbankan bisa menyalurkan pembiayaan dengan lebih murah. Nah, dengan lebih murah tentu saja akan mendorong perekonomian domestik gitu ya, lebih bergairah lah. Nah, itu mungkin dari sisi perekonomian. Nah, lalu kalau dari sisi BCA Syariah sendiri, kita akan terus fokuskan penyaluran itu kepada sektor produktif tentu saja, lalu kepada sektor konsumtif seperti KPR dan murabah emas atau membeli emas dengan cara dicicil. Ya. Mungkin itu Mbak Devi. Wah, oke. Kemudian Kang, gimana sih cara BCA Syariah menghadapi tantangan nih dalam kondisi ekonomi yang agak-agak labil saat ini? Oh iya. Nah, alhamdulillah nih kalau cerita sedikit gitu ya. Kita ini BCA Syariah, lalu juga dimiliki grup BCA. Lalu kebetulan nggak berapa lama kemarin juga kita bertemu OJK. Setelah diaudit oleh OJK, jadi dari OJK sendiri juga menyampaikan bahwa alhamdulillah BCA Syariah ini sudah cukup rapi gitu ya, secara governance juga. Nah, secara kerapi-rapihan juga memang alhamdulillah kita sudah cukup comply gitu terhadap regulasi gitu ya. Lalu juga terhadap peraturan-peraturan baik OJK maupun perbankan syariah gitu ya. Dari sisi aturan DSN itu kita sudah dipandang cukup comply. Nah, jadi itu rasanya menjadi modal kita. Lalu untuk ke depan tentu saja kita pengen terus menggenjot nih pembiayaan. Cuman memang tidak mengesampingkan, kita tetap harus hati-hati itu, Mbak Devi. Betul. Prinsip kehati-hatian itu tetap kita terapkan, karena gimana pun fungsi bank ini kan intermediasi. Iya. Uangnya kan punya masyarakat. Betul. Jadi kita punya tanggung jawab nih menyalurkan kepada orang-orang yang benar, sektor-sektor yang bagus gitu ya. Nah, jadi kita punya PR di sana, jadi penyaluran tetap kita agresif, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Mungkin itu sih, Mbak Devi. Luar biasa. Terakhir nih, Kang. Ini kita ngobrolin soal agak-agak menjurus ke politik. Jadi Indonesia kan akan punya presiden baru nih, Oktober nih ya. Iya. Bagaimana Akang melihat ini jika dikaitkan dengan sektor syariah di Indonesia saat ini, Kang? Iya. Tetap optimis atau gimana? Nah, ini politik ya. Nah, kalau kami melihatnya dari sisi BCA Syariah, tentu saja kami sangat percaya peraturan-peraturan atau arahan kebijakan dari presiden saat ini ataupun pemerintahan ke depan akan mengutamakan perekonomian dari rakyat secara keseluruhan. Tentu saja kita sebagai salah satu perbankan, terutama perbankan syariah, akan selalu support untuk regulasi pemerintah seperti yang kita sudah jalankan seperti saat ini, di mana Wapres kita Prof. Ma'ruf Amin fokus untuk mengedepankan dari perekonomian syariah. Tentu saja kita dari perbankan syariah sendiri, pelaku syariah itu akan support segala kebijakan pemerintah, dan kita optimis bahwa Indonesia itu secara perekonomian akan tetap stabil gitu ya, insya Allah ya. Kita sama-sama berdoa, dan ya saya tetap secara keseluruhan optimis untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Oke, luar biasa, Kang. Mbak Devi. Makasih banyak, Kang. Sama-sama Mbak Devi, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih terima kasih atas perbincangan menarik ini. Iya. Oke.
Demikian Maria mengenai pembahasan mengenai kinerja BCA Syariah. Kembali ke Anda. Baik Devi Puspitasari untuk dialognya, terima kasih. Sahabat finansial, demikianlah dialog prospek kinerja BCA Syariah yang dipandu rekan Devi Puspitasari. Perbincangan tersebut sekaligus menutup Corporate Action kali ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rauhalek, pamit undur diri. Jangan lupa jadikan kabarbursa.com sebagai navigasi keputusan finansial Anda. Sampai jumpa.